Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika hum fasiqun al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdallah, kun fid dunya ka'annaka abirus sabil aw gharibun. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur bahwa sampai detik kali ini Allah memberikan kenikmatan yang luas dan luar biasa. Salah satu kenikmatan itu adalah kita masih hidup dan punya iman. Dengan iman itu kita melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat Jumat berjamaah di bulan Ramadan yang penuh hikmah. Yang kedua kalinya, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul Muhammad SAW, satu-satunya manusia yang Allah kasih keutamaan yang tiada tara. Dan ini hadiah tak besar Allah berikan kepada umat manusia, khususnya umat Islam. Yang ketiga, saudara sekalian, tidak lupa kami mengingatkan untuk Al-Fakir khususnya dan jamaah pada umumnya, ada 4 amalan di bulan Ramadan khususnya hari Jumat. Setiap hari Jumat ada 4 khusus amalan yang luar biasa, dan apabila dilakukan di bulan Ramadan maka berlipat-lipat. Yang pertama adalah silakan bersedekah di awal waktu atau pas hari Jumat. Di hari Jumat itu Sayyidul Ayam, rajanya hari. Jadi keutamaan luar biasa. Maka silahkan mumpung masih hari Jumat sampai nanti menjelang maghrib, keluarkan uang sebanyak mungkin dan sebaik mungkin. Bukan banyak tapi sebaik, prosentase. Jadi 500.000 bisa mengalahkan 1 miliar. Kalau 500.000 itu uangnya hanya 1 juta, itu 5%. Kalau 1 miliar uangnya 1 triliun, itu berapa 1%? Yang 50 lawan 1%. Yang kedua, silakan baca surat Kahfi, mumpung masih ada waktu, keutamaan luar biasa. Yang ketiga, sering-sering sholawat, karena keutamaan sholawat itu luar biasa. Besok di yaumul qiyamah itu banyak orang yang menyesal karena tidak berdoa, tidak bersholawat, tidak berzikir. Padahal waktu yang dihabiskan itu luar biasa. Contoh, ketika kita dari rumah menuju kantor, kira-kira 1 jam lah ya, PP 2 jam, belum macetnya. Maka banyak manusia yang melupakan, padahal itu bisa kita gunakan dengan zikir. Subhanallahil adzim, subhanallahil hamdi. Kita gunakan hanya 5 detik. Subhanallahil adzim, subhanallahil hamdi. Khusus hari Jumat gunakan untuk salawat. Paling tidak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. 7 detik. Kalau pengen lebih panjang lagi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ada damat dakallahu dzakirun wa qabla dzikir wa bil. Itu top sekali. Bahasanya di lain waktu. Kemudian saudara sekalian, yang keempat, di hari Jumat lebih-lebih bulan Ramadan itu silakan nanti setelah asar sampai maghrib silakan berdoa dalam kondisi apapun, dalam kondisi di kantor, dalam kondisi jalan, dalam kondisi pokoknya dalam kondisi apapun silakan berdoa. Entah itu minimal 5 menit, entah itu setengah jam boleh karena doa itu ibadah. Entah itu pokoknya dalam kondisi apapun, entah sakit, entah sehat, entah pokoknya berdoa. Paling tidak dalam hati, konsentrasi pada saat itu. Jadi setelah asar atau 1 jam sebelum maghrib, ya kira-kira jam 5 lah ya, sampai menjelang
maghrib. Apalagi ketika menjelang berbuka itu berdoa. Top. Bapak sekalian, yang kelima, tema yang ingin kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini adalah mujahadah para sahabat di bulan Ramadan. Saudara sekalian, hidup ini ada ukuran. Jadi kalau kita misalnya ya, kita beli kain, maka kita pakai ukuran meter ya. 2 meter, 1 meter, nggak perlu kilometer. Kain itu hanya 1 meter, 2 meter, 1,5 meter. Kalau kita ukur jalan raya, maka kilometer ya, kilometer. Tapi kalau kita ke Amerika, ya itu pakai mil. Kalau kita beli misalnya di Jakarta ini beli beras, itu pakai liter. Kilo atau liter. Pokoknya beda dengan Jawa ya. Jadi semua itu ada ukurannya. Dan bahkan di dalam Al-Quran itu kata al-miqdar, bisa miqdar, bisa qadrat, bisa itu sama maksudnya, ukuran. Jadi segala sesuatu itu ada ukuran. Kalau kita bangun masjid Al-Ikhlas ada ukurannya, ada berapa meter. Bangun gedung pencakar langit ada ukuran. Semua itu ukuran. Nah, untuk mengukur kebenaran itu maka paling tidak dengan logika. Dan agama kita Islam ini memiliki 3 sifat. Kenapa sekarang ini umat Islam atau agama Islam dicari di seluruh manusia di muka bumi? Coba Anda klik aja di Google atau di YouTube ya. Di Amerika Latin itu ribuan orang masuk Islam, bahkan antri. Di Filipina 2 desa banyak, dan terus di London yang ajaib. London sekarang penduduknya London kalau di sini kayak Jakarta ya. Jadi ibu kotanya British, di ibu kotanya Ireland itu London. Itu hampir separuh itu Muslim, Muhammad berkonon. Mereka berdakwah jalan-jalan di seluruh jalan-jalan dakwah. Nggak taklim saja, menyebarkan brosur, bukan dialog. Bahkan adiknya mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair itu punya adik itu masuk Islam. Apa rahasianya? Rahasianya ternyata ukurannya Islam itu memiliki 3, camkan baik-baik, yakni ajarannya itu memuaskan akal. Bagi orang-orang Barat itu yang butuh itu akal, logis nggak? Aturan ini logis nggak? Bisa dilogikakan nggak? Nah, Islam bisa menjawab. Itulah yang menyebabkan orang Barat masuk Islam. Yang kedua, menenteramkan hati untuk orang-orang Timur yang tidak menggunakan logika. Maka Islam menenteramkan hati. Kenapa? Ada zikirnya, bahkan kita disuruh sabar kalau kena penyakit, disuruh berusaha dan seterusnya. Menenteramkan hati. Yang ketiga, ajaran Islam itu sesuai fitrah manusia. Kalau kita Muslim tapi enggak tenang hidup kita, itu berarti kita yang salah. Bukan ajaran Islam yang salah, kita yang salah. Kita tidak menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam pribadi kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, dan kantor juga. Itu berarti kita akan ada kegoncangan. Sampai-sampai ada yang murtad, itu berarti bermasalah. Dan kita teliti, ada orang murtad yang maha pintar, ulamanya ulama murtad. Kenapa? Padahal dia pintar, rahasianya dia mencari dunia. Nah ini. Jadi kalau orang sudah mencari dunia, mencari kedudukan, mencari popularitas, itu alamat dekat dengan setan. Karena dunia itu ya begitulah. Allah sampaikan bahwa itu dunia kita kata Allah. Berikutnya, bagaimana mengukur kesungguhan di bulan Ramadan, khususnya akhir zaman. Sekarang ini akhir zaman yang penuh fitnah. Kalau kita ceritakan banyak hadis-hadis Nabi yang terjadi sekarang ini yang menunjukkan ini adalah akhir zaman. Akhir zaman itu mereka. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Kenapa? Kita lahir sendiri, kita mati sendiri, kita ditanya oleh Allah sendiri, mana follower kita? Makanya saya kasih yang orang yang punya follower ribuan jutaan, dia mati. Followernya juga cari yang lain lagi. Jangankan follower, anak istri kita juga mungkin tidak mikir. Jangan baik-baik. Sampai-sampai ulama mengatakan begini, lau ta'lamuna, seandainya manusia itu mengerti setelah kematian menjemputnya, maka seluruh manusia akan meninggalkan dia begitu cepat. Tapi ketika kita hidup, kita mikir gimana supaya kita dianggap kaya, dianggap pintar, dianggap wah, dianggap macam status, diajak ini dan ini, popularitas. Kasihan, menipu. Saudara sekalian, tip untuk memahami hakikat hidup. Yang pertama, silakan
pelajari kisah Rasulullah SAW itu silakan beli ya. Jadi sirah Rasulullah itu ratusan. Bahkan setiap tahun itu sarjana-sarjana Muslim dan non-Muslim itu menulis sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Orang Muslim aja, tapi banyak orang non-Muslim, orientalis menulis kisah Rasulullah SAW, Martin lah. Atau misalnya banyak lah ya, diklik aja. Anehnya umat Islam, umatnya yang mengaku Rasulullah, mencinta Rasulullah, kok nggak pernah baca? Aneh kan? Jadi silakan beli buku, banyak sekali ya, mulai dari yang paling tipis yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia banyak ya. Misalnya karangannya Syekh Al-Alwi Al-Maliki dari Arab, tipis tapi bagus banget. Atau Ibnu Ajauzi, jadi ulamanya berabad ke-6 Hijriah itu, Al-Wafa, bagus banget. Atau banyak sekali, silakan belajar. Yang kedua, silakan beli buku dan pelajari kisah sahabat. Kita itu punya mutiara kehidupan. Nggak perlu cari yang lain, nggak perlu lihat Superman apa. Maka lihatlah para sahabat. Di sana ada sahabat 330 yang ahli Badar dijamin surga. Silakan dibuka. Bahkan Al-Fakir punya kisah 4 sahabat yang sangat terkenal, bahkan Umar, Utsman, Imam Ali itu puluhan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Hidup ini tidak pernah main-main. Kemudian belilah atau pelajarilah kisah hidup para tabi'in. Jadi generasi setelah sahabat. Banyak sekali. Oke lah, kalau kita mencari duit aja ngoyo. Kalau kita misalnya, bahkan kalau kita nyari duit bisa berangkat sebelum subuh sampai berangkat pagi pulang pagi demi anak dan istri atau dunia. Apalagi ini demi kita untuk akhirat. Kalau kita pengen keluarga kita itu selamat dunia dan akhirat, dimulai dari kita. Uangnya halal dan susah. Mencarinya dengan halal, jauhkan dari korupsi, manipulasi. Demi Allah, wallahi. Kalau orang makan makanan dan hidupnya dari harta korupsi, tidak akan pernah bahagia sampai sekian keturunan. Mungkin 7 atau 8, tergantung yang dikorupsi. Masa besar sekali sampai itu sudah catatan. Bagaimana kehidupan para sahabat dalam bermujahadah atau bermujahadah, saudara sekalian? Mujahadah, jahadah, yujahidu, mujahadah itu adalah bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka ketaatan melaksanakan perintah Allah, khususnya di bulan Ramadan. Bagaimana kita kisahkan secara singkat. Yang pertama, bulan Ramadan ini memiliki nama kira-kira 15-17 nama, yang mana masing-masing nama itu memiliki penjelasan dan sifat yang baik. Contoh, Ramadan, Syahrul Mubarak atau bulan keberkahan, bulan Ramadan memiliki nama Syahrul Quran. Ya, Syahrul Quran itu bulan Quran. Pengertiannya adalah di mana Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Singkatnya begini. Para sahabat itu menghatamkan di dalam bulan Ramadan itu yang paling cepat sehari sekali khatam. Ya memang mereka tahu hidup ini nggak ada lain kecuali ibadah. Ada yang maksimal 3 hari sekali di dalam bulan Ramadan ya. Kalau di luar Ramadan itu biasa seminggu tiap malam Jumat. Itu singkatnya begitu. Kalau kita ceritakan bisa 1 jam, panjang, detil-detil panjang dan seterusnya. Kemudian hikmahnya apa? Hikmahnya Al-Quran ini Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i menghatamkan 1 bulan Ramadan 60 kali khatam di dalam dan di luar sholat. Jadi kalau kita pengen baca Al-Quran dengan bagus, memang di dalam sholat itu bisa panjang. Apalagi qiyamul lail ya. Qiyamul lail itu 1 rakaat bisa 1 juz boleh. Qiyamul lail. Kalau nggak, ini sholat sendirian ya kalau nggak kuat. Kalau ada yang kuat ya silahkan. Kalau nggak kuat, sholat sendiri. Terus kalau misalnya saya nggak banyak hafalan, gini caranya. Sholat malam 1 rakaat bisa setengah jam berdiri boleh. Sujud setengah jam boleh. Apa yang dibaca? Yang dibaca qul huwallahu ahad. Kalau hafalannya cuma itu, silahkan dibaca itu ulang-ulang nggak apa-apa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Qul huwallahu ahad. Tapi kalau bisa mengerti artinya ya itu lebih berkomunikasi dengan Allah. Ketika sujud, bacalah bacaan sujud. Nah, terus apa ketika sujud kok panjang banget? Maka mintalah kepada Allah kebaikan-kebaikan
tapi dalam hati. Bahasa yang kita kuasai, bahasa Sunda boleh, bahasa Inggris juga boleh. Tapi dalam hati, karena syaratnya bacaan itu bahasa Arab. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab ya, atau di luar bacaan itu ya dalam hati saja. Silakan misalnya Anda punya masalah atau kita punya masalah dengan anak kita, dengan istri kita, istri satu dia susahnya setengah mati. Berarti ada yang salah pada diri kita, jangan salahkan istri. Pemimpin itu jangan gampang menyalahkan rakyatnya. Koreksi pribadi. Maksudnya apa? Kepala rumah tangga, kalau ada apa-apa, anaknya nakal, jangan salahkan anaknya, kita. Karena kita pemimpin. Dan ke atas, dan ke atas, dan ke atas. Kalau pemimpinnya baik, tentu rakyatnya akan baik. Kalau kita itu menjaga syariat Islam dalam pengertian makannya halal, thayyib, kemudian mencarinya dengan baik, ibadahnya bagus, ingat pada Allah, maka insya Allah anak kita, istri kita baik-baik saja. Maka sahabat itu melakukan seperti itu, singkatnya begitu. Kemudian bulan Ramadan punya nama Syahrul Shadaqah, yakni bulan sedekah. Saya singkat saja ya. Di luar Ramadan itu, masya Allah, sahabat itu begitu nggak pernah menolak orang minta tolong dan begitu langsung kasih duit. Apalagi di bulan Ramadan. Kenapa mereka begitu? Karena mereka melihat Rasulullah. Saya ceritakan sebentar aja. Banyak kisah yang menunjukkan tidak akan pernah dilakukan oleh seluruh manusia yang pernah saya baca di muka bumi ini tentang dermawannya seseorang. Baik, Rasulullah pernah memberikan 100 ekor onta kepada satu kepala suku. Jadi satu kepala suku di Arab itu kabilah-kabilah banyak ya. Jadi kabilahnya itu kira-kira satu kabilah itu 3.000 orang, 2.000 orang, 1.000 orang. Satu kepala sukunya oleh Rasulullah dikasih 100 ekor onta. Satu ekor onta berapa itu? 100 juta misalnya. 1 miliar. 1 miliar itu satu. 1 miliar satu. Dan itu bukan satu kepala suku. Di daerah Mekah dan agak ke selatan Hunain itu banyak kabilah. Kasih. Jadi kita ingat kata-katanya